Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing ya. Yang pertama, Bagas. Ya, hadir ya. Yang kedua, Putri. Ya, hadir. Yang ketiga, Nita. Ya, ternyata siswa Ibu hadir semua ya. Sekarang kita akan belajar mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, dengan menyimak teks tentang permainan tradisional, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dan dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyusun kesimpulan dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian inti pembelajaran. Leni sedang bermain bersama teman-temannya. Tahukah kalian permainan apa yang sedang mereka mainkan? Ayo kita pelajari bersama. Di sini, Ibu mau kalian membaca teks tentang permainan tradisional berikut. Dengan itu, kalian akan tahu apa yang sedang dimainkan Leni dan teman-temannya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca teks permainan tradisional berikut. Baik, Ibu harap kalian sudah membaca dengan baik teks permainan tradisional tersebut. Sekarang, Ibu mau tanya, apakah ada yang kalian temukan kata yang sulit atau belum kalian tahu artinya di dalam teks? Tidak ada? Ya, ternyata siswa Ibu pandai-pandai ya. Nah, kalau begitu, sekarang Ibu mau kalian menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Di slide sebelumnya, kalian telah membaca teks tentang congklak. Sekarang, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan peta pikiran seperti yang Ibu perlihatkan di slide berikut. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Nanti kita akan membahas jawaban dari kalian. Jadi kalian tadi sudah mengerjakan tugas dari Ibu berupa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Sekarang kita akan membahas kembali jawaban dari kalian tadi. Adapun gagasan pokok dari paragraf pertama yaitu salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah congklak, dan gagasan pendukungnya yaitu permainan congklak sudah menjadi milik masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu alat permainan congklak sangat sederhana.
Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu peralatannya adalah kayu, batu, dan biji-bijian. Dan pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya yaitu cara memainkan congklak sangat mudah. Dan gagasan pendukungnya, congklak dimainkan 2 orang. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 biji atau benda lainnya. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf. Sekarang, kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bunyi. Mengapa pada saat kita bertepuk tangan dapat mengeluarkan bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Setiap hari kita mendengar bunyi, baik berasal dari manusia, hewan, maupun berbagai macam benda. Sekarang, Ibu mau kalian membaca senyap informasi berikut mengenai bagaimanakah bunyi dapat memantul dan bagaimana bunyi dapat merambat. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membaca kedua slide tersebut. Nah, kalian sudah membaca mengenai bagaimana bunyi dapat memantul dan merambat. Sekarang, Ibu akan memperlihatkan salah satu percobaan mengenai rambat bunyi. Nah, pada gambar tersebut, kalian bisa melihat seorang anak memegang corong dan batu. Pada percobaan tersebut, kalian dapat mengisi ember dengan air, kemudian masukkan corong atau aqua botol bekas, lalu tempelkan telinga dan ketuk ember dengan batu, maka akan terdengar bunyi merambat melalui air. Itulah salah satu percobaan rambat bunyi. Selanjutnya, Ibu mau kalian melakukan percobaan sederhana tentang membunyikan beragam benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, sekarang kalian akan melakukan percobaan mengenai sumber bunyi. Kalian bisa mencari beragam benda di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi, seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Setelah membunyikan benda yang kalian temukan, catatlah hasil percobaan dalam tabel seperti berikut. Ini tabel yang akan kalian gunakan untuk mengisi kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian melakukan percobaan dan mengisi laporan kegiatan percobaan kalian. Baik, Ibu rasa waktunya sudah cukup dan kalian sudah melakukan percobaan seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi, kita akan membahas kembali bagaimana isi dari laporan kegiatan percobaan kalian. Adapun nama percobaannya yaitu percobaan rambat bunyi. Dan tujuan percobaannya untuk mengetahui beragam benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Alat percobaannya benda di sekitar seperti kayu, kertas, dan sebagainya. Adapun langkah kerjanya, siswa membunyikan benda yang berada di sekitarnya. Adapun kesimpulan dari percobaan tersebut, setiap benda memiliki bunyi yang berbeda-beda. Dan hasil percobaannya, ketika kayu dibunyikan, maka bunyi yang dihasilkan lebih keras daripada kertas. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai percobaan yang telah kalian lakukan. Ibu rasa
Itu saja tadi kegiatan inti kita pada hari ini. Sekarang kita akan membahas kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Tadi di awal pembelajaran, kalian telah membaca teks mengenai permainan tradisional yaitu congklak. Selanjutnya, setelah kita membaca teks, kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dan membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Setelah kalian membuat peta pikiran, selanjutnya kita mempelajari bagaimana bunyi dapat memantul dan merambat. Dan yang terakhir, setelah membaca informasi tersebut, kalian melakukan percobaan mengenai sumber bunyi. Ibu rasa itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu rasa tidak ada yang ingin bertanya. Jadi, Ibu mau kalian tetap mempelajari di rumah pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu ingatkan untuk membaca bukunya yang akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa akhir pertemuan bersama-sama. Amin. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.